Nas Radio, a radio with meaningful content. Sesaat lagi Anda mendengarkan obrolan kita, komunitas industri dan wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Nas Radio, a radio with meaningful content. Di episode obrolan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang beberapa poin dari Smart Design of Syariah Market. Dan kali ini tentunya masih bersama Pak Heru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Maria? Alhamdulillah Sehat, ya. sehat. Nah, kita akan membahas kelanjutannya nih dari Smart Design of Syariah Market yang sebelumnya kita sudah membahas sekitar 11 poin ya, Pak. Ya. Yang 11 poin itu diantaranya mungkin yang pertama tujuan ya, Pak. Ya, Tujuan dari konten ini yaitu untuk para pemangku kebijakan utamanya. Lalu mungkin untuk para pendengar yang mungkin memiliki kemampuan ya untuk melaksanakan ini juga tidak memungkiri juga mungkin bisa nih untuk membuat konsep pasar seperti ini. Lalu selanjutnya mungkin tadi ya kalau bisnis itu harus berorientasi surga akhirat, ya. ya. Berorientasi akhirat, berorientasi surga ya. Ya. Betul. Lalu karena untuk hitung-hitungan bisnis itu setidaknya kalau kita berorientasi akhirat, bangkrut pun kita masih dapat keuntungan ya, masih Pak. dapat poin untuk akhirat ya. Lalu yang ketiga untuk pedagang ya. Untuk pedagang itu kita usahakan pedagang itu bisa memiliki sudah memiliki ilmu lah untuk muamalah syariah, lalu juga amanah dan tentunya dalam berdagang dapat menggunakan bahasa-bahasa yang baik dalam hal ini yaitu sopan, lembut dan tidak memaksa ya. Tidak memaksa dalam membeli. Lalu yang keempat untuk suasana ya, Pak. Suasananya diharapkan di sana terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat ya, misalkan alat musik ataupun hal lain yang tidak sesuai lah gitu. Contohnya kita bisa menerapkan yang sesuai dengan syariat yaitu adanya lantunan ayat Quran, mungkin bisa live ada pembacanya atau mungkin bisa download rekaman, ya Pak. Rekaman, bisa. Lalu bisa juga menggunakan suara-suara hewan gitu ya hewan, Pak. Ya. Misalnya burung, jangkrik bisa ya. Dan mungkin suara gemericik air. Gemericik air terjun bisa ya. Oke. Dan tidak kalah ini Mas, modalnya tidak utang ribawi, tidak utang riba. Gitu, oh ya, modalnya bukan utang ribawi ya. Ya itu. Lalu yang kelima, tentunya masih ini style pasar mungkin agak terkait dengan suasana tadi. Jadi tanpa musik, tanpa untuk yang diperdagangkan juga tidak ada minuman beralkohol ya Pak. Lalu tidak ada iklan rokok dan iklan gambar-gambar yang tidak sesuai syariat. Dan ini nanti suasananya sama Mas, sama dalam arti bukan berarti nanti di bulan Ramadan suasananya religius, tapi nanti setelah Ramadan enggak. Jadi bulan Ramadan maupun bulan yang tidak Ramadan suasananya sama. Ya itu idealnya. Tujuan kami seperti itu. Oke. Lalu yang keenam mungkin untuk sajiannya diharapkan di pasar itu ada seperti peta ya. Peta klasifikasi. Jadi ketika pembeli ingin menuju ke pedagang tertentu itu dia tahu di sebelah mana ya Pak. Ini kan pengalaman kami di tempat-tempat wisata Mas. Tempat wisata kan ada papan petanya, penunjuk jalan ya Pak. Peta destinasi. Ya. Lalu dan mungkin jujur dalam berdagang dan barang-barang yang dijual adalah barang asli. Iya. Dan yang selanjutnya yang ketujuh yaitu dilengkapi dengan beberapa fasilitas yaitu seperti musola atau masjid, toilet yang higienis, tempat wudhu juga, dan yang pastinya toilet dan tempat wudhu tersebut terpisah ya. Terpisah dan tertutup ya, khususnya yang untuk akhwat itu ya, untuk perempuan tertutup juga. Ya. Dan tentunya area parkir yang aman dan nyaman. Ya. Dan yang ke-8 sinergi ya Pak. Sinergi. Dengan tadi fasilitas yang ada, tentunya harapannya ada sinergi yang ada di situ, yaitu pelaksanaan mungkin zikir pagi petang di sana, lalu ada sholat berjamaah, terus kumandang azan, dan
ada kajian sunnah maupun talkshow ya Pak. Nggih, jadi ada kajian-kajiannya Iya. ada talkshow-nya. Serta ada berbagi Jumat berkah Nggih. gitu. Dan yang kesembilan untuk cara berpakaian ya Pak. Nggih. Diharapkan terutama untuk para pedagang terlebih dahulu Iya. memiliki pakaian yang rapi dan serasi, lalu bersepatu ya Pak. Nggih, Utamanya atau sepatu sandal ya. 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 Dan juga tidak menggunakan pakaian yang bolong-bolong ataupun mungkin jilbab yang berlebihan ya Pak. Nggih, atau istilahnya yang akhwat itu tidak tabaruj ya, bersolek yang berlebihan ya gitu. Oke. Lalu ada seragam dan name tag yang digunakan. Ya. Kan keren itu ya. Iya. Ya. Dan yang ke-10 diharapkan di sana juga ada multi usaha nih gitu kan, atau mungkin bisa dikelompokkan usaha-usaha tertentu ya Pak. Tadi adanya peta tadi, peta seperti tempat wisata itu kan ada ya. Misalnya ini nanti daging, kemudian sembako, kemudian ini bagian elektronika, ini yang jasa umroh tour travel. Terus ini ada misalnya Oleh-oleh. toko oleh-oleh, toko yang jual alat-alat panahan juga bisa ya itu. Oke. Ya. Betul. Lalu ada mungkin untuk pimpinan pasar ya Pak. Ya, kepala pasar itu ya. Ya. Nah, Harapannya untuk kepala pasar itu memiliki beberapa sifat dan sikap-sikap ya yang mungkin bisa membantu dalam pengembangan pasar dan penerapan prinsip syariahnya ya Pak. ya, jadi fatonah, amanah, kemudian sidik, tablik dan istiqomah, pasti ya itu. Ya. Dan kali ini kita akan membahas untuk poin yang ke-12 gitu Ya, ya, Pak. ke-12. Mungkin terkait sarana transaksi nih, terutama kan uang ya. Ya. Mungkin bisa diulas nih Pak. Nah, Gimana untuk penerapannya transaksi pasar di syariah? Indonesia kan mata uangnya rupiah. ya. Tapi tidak ada salahnya kalau kita mencoba nanti pakai mata uang yang tahan banting ya, tidak kena inflasi apa Mas Mario? Ya, dinar dirham. Ya, dinar dan dirham. Itu dari 1400 tahun yang lalu ya, sampai sekarang Masih bertahan ya Pak. masih bertahan, tidak mengalami inflasi. Bahkan nilai mata uangnya semakin meningkat ya. Kalau dibandingkan sama rupiah ya Pak. Ya, karena dulu 1 dinar beli kambing, 1 ekor kambing masih bisa. Sekarang juga masih bisa. Ya, Malah dapat gede Pak. Ya. Nah itu mungkin ini ya Pak, untuk dinar dirham itu kan beberapa waktu yang lalu ya sempat ada polemik terkait penerapannya gitu. Mungkin kalau di Indonesia kita bisa menggunakan produk-produk yang memang disetujui oleh pemerintah ya Pak, dalam rangka taat pada pemerintah lah. Nah itu kalau di Indonesia mungkin ada produk-produk sebenarnya banyak ya, nggak cuma Antam ya. Jadi beberapa produk emas itu menyediakan dinar dirham ya Pak. Iya, dinar dirham produk dari pemerintah ya. Bisa betul. jadi lewat Antam juga bisa ya. Iya, artinya yang mendapat amanah dari pemerintah untuk memproduksi dinar dan dirham. Dan ini kan sudah teruji ya. Tidak inflasi ya itu. Jadi nanti harapannya yaitu dengan diterapkannya ini kita tetap masih sejalan ya Pak ya dengan hukum yang diterapkan ya. Ya, daripada di tempat lain kan ada pasar di daerah tempat itu ada yang pakai ini mata uangnya pakai bambu. Oh iya. Ya, itu ada pakai bambu atau pakai apa. Kan daripada pakai bambu atau yang lain lebih baik pakai emas, dinar atau perak, dirham kan. Ya, itu. Oke. Lalu untuk selanjutnya ya Pak, mungkin kita bisa bahas tentang pasar yang ini ya, menyenangkan untuk keluarga mungkin. Ya, gitu ya. Jadi pasar itu nanti di manage tidak hanya sekadar mencari keuntungan semata, tapi juga jelas utamanya berorientasi pada akhirat, itu jelas. Berorientasi pada jannah firdaus. Yang berikutnya lagi ini menjadikan pedagang-pedagang pasar di situ menjadi guyub. Tidak hanya pedagangnya tapi juga keluarganya. Nah, itu bisa diadakan semacam acara family catering, Mas. Oke. Ya. Jadi nanti kepala pasar kan ide-ide cemerlang itu lah, diantaranya 6 bulan sekali atau 1 semester sekali mengadakan acara kunjungan ke panti jompo. Oke. Ya. Dalam arti ini pasarnya tidak tutup.
Masih berjalan, nanti pedagangnya bisa diganti dengan saudaranya satu hari itu. Oke. Atau melakukan kunjungan ke tempat-tempat yang memberikan tambahan iman ya. Misalnya tadabbur alam itu juga bisa. Oke, mungkin ke pondok pesantren juga Ya, bisa pondok pesantren atau mungkin ya pondok pesantren tidak hanya mengunjungi Mas, bisa nanti memberikan sembako bisa. Oke, berbagi Atau ya, Pak. memberikan ini pompa air. Ya, jadi pengadaan air bersih ya. keuntungan dari pedagang itu dikumpulkan, bisa nyumbang pompa air juga bisa. Atau membantu pondok pesantren yang mungkin toiletnya perlu diperbaiki atau tempat wudhunya juga bisa ya. Jadi keuntungannya itu bisa untuk kemaslahatan umat itu ya. Oke. Nah, sebenarnya dengan adanya seperti ini malah ya pastinya kita ikhlas ya Pak karena Allah melakukan itu gitu kan. Tapi di sisi lain hal ini bisa memberikan contoh ya Pak gitu kan, dan mungkin dakwah ke masyarakat kalau misalkan penerapan syariah ini bisa membawa maslahat ke lingkungan ya Pak. Dari pedagang pasar ya. Ya, Dari pedagang pasar kan ini keren ya. Jadi tidak hanya orientasi mencari keuntungan semata bukan ya gitu. Dan untuk mungkin kita bahas yang ini dulu ya Pak, lokasi ya Pak. Ya, lokasi. Lokasi dulu. Jadi kalau misalkan ya Pak, misalkan bisa diterapkan kira-kira di mana nih Pak? Nah, untuk efisiensi ya, efisiensi artinya penghematan dana, waktu, tenaga dan sebagainya adalah cari tempat-tempat pasar yang sepi itu bisa. Tempat-tempat sepi atau pasar yang mangkrak. Bisa. Atau bangunan yang tidak dipakai. Maksudnya bangunan itu masih bagus sebenarnya, tapi karena situasi ditinggal itu bisa dipakai. Ya, daripada membangun yang baru karena kalau baru kan pasti membutuhkan pendanaan yang cukup banyak. Jadi bisa pakai pasar yang sepi atau pasar yang mangkrak. Jadi tempat-tempat yang mangkrak yang sekiranya nanti disurvei pihak-pihak terkait itu bisa dipakai, ya bisa dipakai juga untuk pasar syariah ini. Ya, jadi kan hanya nambah beberapa, tidak bangun dari awal itu. Itu kan efisiensi, penghematan itu. Dan pastinya mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di kota tersebut ya Pak. Iya, kota tersebut. Semisal di kota tersebut mungkin belum ada pasar ikan nih, mungkin untuk awal kita buka pasar ikan dulu ya, gitu kan. Bisa juga di lokasi yang sudah ada ya Pak. Iya, sudah. Jadi memakai tempat-tempat yang sekiranya tempat itu tidak dipakai ya. Jadi semacam apa bahasanya revitalisasi pasar. Gitu, ya. Oke, kalau mungkin di Semarang nih Pak, di kota ini dulu ada contoh nih Pak, mungkin pasar-pasar yang bisa dimanfaatkan. Mungkin kalau misalkan pendengar ada yang mendengarkan gitu kan, atau pihak ini ya, pihak pemangku kebijakan di Kota Semarang atau Jawa Tengah. Ya bisa juga ini pasar Kanjengan Mas, yang Johar itu. Itu bisa dijadikan role model bisa itu. Ya, jadi dipakai role model untuk pasar syariah Kota Semarang atau bahkan tingkat Provinsi Jawa Tengah itu bisa. Ya. Mungkin itu ya Pak contohnya. Ya. Jadi bisa memberdayakan pedagang-pedagang yang ada dan membuat ekonomi bergeliat sesuai dengan syar'i kan gitu. Iya, betul. Ya. Oke. Dan selanjutnya nih untuk pembayaran stand atau booth ya Pak, mungkin booth yang atau tersedia kios di pasar itu ya. Kios. Oh iya, kios. Kios misalnya ada kios atau itu tempat-tempat itu ya. Apakah dipakai untuk toko atau kantor itu ya. Nah, idealnya secara syar'i kan tidak sewa flat ya. Iya, betul. Kalau berdagang kan belum tentu untung kan Mas. Iya, betul. Nah, maka kita pakai dengan sistem bagi hasil. Bagi hasil, jadi bagi keuntungan. Apakah 70% dengan 30%, 60% dengan 40% atau 50% dengan 50%. Itu. Jadi kalau untung ya dibagi, kalau rugi ya juga dibagi. Tapi kalau di flat itu artinya tetap. Sewa tetap. Ya itu kan kasihan kalau nanti yang tokonya atau kiosnya untung, kalau rugi kan tombok gitu ya.
Nah, itu mungkin nanti bisa disesuaikan dengan kemampuan Pemkot dan Pemdanya ya, Ya, Pak. Nah, Pemkap atau Iya. Pemprov itu. Nanti akadnya jelas itu ya. Iya. Nah, itu. karena ya sebenarnya kalau dari sisi syariah kan flat juga masih boleh ya, Pak. Maksudnya untuk sewa ya, Pak. Sewa kan tidak masalah gitu. Tapi persoalannya sewa kan tempat. di sini kan belum tentu untung, Thomas. Iya, Ya. tapi kan kalau untuk sewa itu kan sebetulnya eh, diperbolehkan juga kan kalau sewa flat, tapi nanti kan kembali lagi ke kemampuan pemerintah. Kemampuannya, ya. Apakah menghendaki untuk bagi hasil atau seperti apa? Yang pasti harapannya dari pemerintah juga bisa memfasilitasi pedagang ya, Pak. Ya. Gitu. Karena memang kalau untuk bagi hasil ini juga agak rancu kan, Pak. Kita khawatir untuk pedagangnya apakah memberikan laporan yang sesuai atau tidak kan. Nah, makanya sebelum berdagang di pasar itu kan ada tadi yang Iya. ikut training tadi, Mas. Iya. Ya, itu ikut training itu kan materinya ada juga nanti Iya. diajari bagi hasil secara syar'i itu ya. Makanya ini kan perlunya pedagang itu punya ilmu-ilmu bisnis syar'i kan itu. Iya. Ya. Mungkin bisa juga di ini ya, Pak, untuk keuangannya bisa kita atur gimana, mungkin digitalisasi atau seperti apa yang Ya. bisa terpantau transaksinya ya, Pak. Yang jelas kalau jangan sampai nanti pedagang rugi harus Iya. bayar Ya, betul. sama gitu. Jadi memang prinsipnya ya memang harus saling jujur sih Iya, gitu kan. gitu, Karena kita juga ingin pedagang untung, tapi di sisi lain jangan sampai pedagangnya malah ngekali laporan keuangannya juga ya, Pak. Ya, insya Allah kalau ada itikat baik berbisnis secara syar'i ya insya Allah, Mas. Ya. Iya. Ya. Dan memang itu menjadi harapannya begitu ya. dan itu jadi opsi ya, Pak. Jadi Iya, misalkan bagi harapannya. hasil, namun kalau misalkan belum bisa mungkin bisa pakai sistem sewa juga tidak apa-apa. Ya. Lalu selanjutnya, Pak, untuk Ya ini kan kami tampilkan di acara podcast ini kan karena kami ya ya ikut kajian-kajian muamalah syariah ya, baik melalui offline maupun online itu ya. Nah, dan juga bisa jadi materi ini kan belum sempurna, Mas. ya Jadi kita bisa kami berdua ini bisa mengundang pakar ya atau para ustadz yang paham ya, Pak. paham dengan muamalah syariah ini untuk bisa memberikan kontribusi. Oke. Dan yang jelas pasar syariah ini kita desain atau kita buat seperti dunia pariwisata, Mas. Jadi nanti ada semacam penyambutan ya. Misalnya Assalamualaikum, selamat datang Bapak Ibu yang hadir di pasar ini. Jadi kayak di Uwongke itu loh, Mas. Yeah. Ya, seperti di stasiun naik kereta api lah itu seperti itu. Sehingga ada penyambutan, kemudian pelepasan. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkunjung di tempat atau di pasar ini gitu ya. Ya. Oke, mungkin ada hal-hal lain nih, Pak, yang bisa ditambahkan, Pak, terkait mungkin kriteria lokasi yang sesuai atau suasana yang ada di situ. Ya, terutama tempat parkir, Mas. Ini tempat parkir diharapkan tidak pakai kartis, Mas, tapi pakai infak, Mas. Itu insya Allah hasilnya malah lebih banyak. Iya, daripada misalnya parkir motor berapa 2.000 atau 3.000, mobil 5.000. Tapi kalau infak itu bisa jadi malah 10.000 dan sebagainya itu. Lalu untuk mungkin situasi, Pak, kayak mungkin suasananya adem atau seperti apa yang diharapkan? Ya memang pasar syariah ini kan model percontohan untuk bisnis ya. Ya. Idealnya memang ada tanaman-tanaman yang penyejuk ya. Jadi tidak panas ya, tidak gerah gitu ya. Seperti dalam dunia wisata ya. Itu kan dunia wisata kan didesain tanamannya bagus-bagus hias-hias itu. Ada tamannya, ada kolamnya gitu kan. Bisa menjadi healing juga gitu ya. Jadi ke pasar tidak hanya sekedar shopping tapi juga bisa healing juga. Ya. Dan mungkin untuk lokasinya diharapkan
aman dari banjir gitu ya, dari Pak. banjir ya, karena kasihan nanti mobil-mobil yang bagus, motor-motor yang bagus. Iya, betul. Dan mungkin nanti ya harapannya kalau aman dari bencana kan misalkan ada katakanlah mungkin ada banjir ada apa, pasar masih tetap bisa beroperasi ya, Pak. Iya, kan kasihan nanti asetnya kan. Iya, Seperti Anda kena banjir bandang, nanti barang-barang dagangannya terendam Iya. beberapa jam kan, kasihan juga kan itu ya. Dan mungkin di situ juga apalagi ya, mungkin untuk kantor ya Pak, kantor pengelola pasarnya tidak ikhtilat ya Pak. Tidak campur ya, tidak campur baur antara pegawai perempuan maupun pegawai laki-laki ya gitu. Bisa juga ini ya ditambahkan semacam poster-poster ya Pak. Poster-poster umbul-umbul itu ya, umbul-umbul motivasi ya gitu. Ya, jadi ada umbul-umbul tidak hanya gambar-gambar tapi juga ada tulisan-tulisannya. Ya. Jadi misalnya bisnis tidak hanya untung rugi tapi juga surga atau neraka gitu ya. Berbisnis secara syar'i yuk gitu atau apa ya. Oke, mungkin itu ya Pak yang kita bahas. Ada lagi mungkin yang ingin disampaikan Pak untuk para pendengar. Ya, dimohon nanti para pedagangnya itu selama melakukan transaksi atau di pasar itu memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar, sholawat itu ya. Dan amalan-amalan sunnah lainnya Mas ya, itu. Yang jelas nanti pedagang yang laki-laki sholat fardu berjamaahnya di masjid on time ya gitu. Oke. Ada lagi mungkin Pak yang ya kayaknya cukup ya, dan ini perlu kami sampaikan, apa yang kami sharekan ini bisa menjadikan referensi, menjadikan semacam panduan, tapi tidak menutup bila ada salah khilafnya, kami berdua mohon maaf. Ya, nanti mungkin bisa untuk pendengar ya, yang mungkin menyaksikan di media sosial atau apa bisa memberikan masukan juga gitu kan, bisa di kolom komentar ataupun bisa melalui pesan langsung ke kami ya Pak. Ya, bisa langsung nanti misalnya ada masukan-masukan bisa jadi insya Allah next time bisa ditampilkan ulang bisa dibahas, dari masukan-masukan yang ada gitu. Ya, bisa. Betul. Nah, Smart Design of Syariah Market ini harapannya yaitu kita bisa kembali lagi mungkin menerapkan prinsip syariah ya Pak. Terutama di tempat pasar ya, yang pasar itu kita kenal sebagai apa ya Pak? Kayak ya mungkin kan sampai kita tidak boleh berlama-lama kan kalau di pasar ya Pak. Gitu. Jadi harapannya dengan adanya pasar yang seperti ini, ketika di pasar kita tidak lupa gitu kan, tidak lupa kalau kita sebagai seorang muslim juga tetap harus menjaga apa ya sikapnya ya Pak ya, sikapnya dan hal-hal yang sudah terikat nih kita sebagai seorang muslim harus kita lakukan dimanapun dan kapanpun. Seperti tadi misalkan pedagang harus jujur gitu kan. Sebenarnya tidak hanya di pasar ya Pak, kita di mana-mana juga harus jujur gitu kan. Cuman kadang-kadang ketika kita sudah di pasar lupa gitu kan, lupa karena ya memang itulah pasar gitu kan. Itulah pasar yang seringkali banyak kepentingan, banyak kebohongan yang tersebar di sana. Dan harapannya dengan adanya konsep ini, para pemangku kebijakan ataupun persona pendengar bisa kembali tercerahkan gitu Pak. Dengan konsep pasar yang syariah ini. Baik, mungkin itu aja ya Pak yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Sekali lagi jika ada masukan silakan disampaikan dan jangan lupa untuk selalu ikuti media sosial dari NAS, yaitu di Instagram NAS Media Network dan juga ada juga di YouTube NAS Channel Media. Dan jangan lupa untuk download aplikasi NAS Radio di Play Store serta berikan rating ya di Play Store gitu. Dan ini tambahan Mas, jadi apa yang kita berdua sharekan tadi bila ada salah khilafnya mohon dimaafkan. Mohon maaf. Dan sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah mendengarkan acara obrolan kita, Komunitas Industri dan Wisata. NAS Radio, a radio with meaningful content.